أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat video kali ini, saya dari siang sangat sedih karena banyak kehilangan saudara-saudara yang dulunya satu barisan. Saya sedih dan marah. Ditambah lagi wanita yang selama ini saya tunggu, yang saya nantikan, yang dimana kurang lebih lamanya 10 tahun saya menunggu dan meminta kepada Yang Maha Kuasa, kenapa sampai sekarang tidak diberinya. Tapi saya sudah memilih dia. Mau bagaimanapun caranya, saya meminta ke Yang Maha Kuasa. Saya memilih dia. Saya memilih wanita itu. Mungkin atas izin Allah yang tahu hanya negara dan orang-orang tertentu. Wanita itu mungkin sangat marah kepada saya karena saya membela dia yang saya cinta, yang dimana dia dari keturunan manusia yang paling saya cinta, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Saya lagi itu pernah diancam oleh dia, wanita saya. Yang saya ingat, kalau saya ngebela Habib Rizik, kayaknya lagi itu udah hubungan cukup sampai di sini. Dia nggak bakal nelpon, nggak, pokoknya dia bilang kita nggak usah. Pokoknya dia tak, yang saya ingat, aku nggak mau ditelepon sama kamu lagi. Itu gara-gara saya membela keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad Habib Rizik Syihab. Tapi gimana caranya antara wanita dan manusia yang paling saya cinta, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Pokoknya saya nggak mau baginda Nabi Muhammad SAW bersedih. Saya tidak mau. Saya lebih baik mengorbankan wanita daripada dia bersedih. Manusia yang paling dicintai, yang paling cintai Yang Maha Kuasa, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang saya menghubungi tidak pernah diangkat. Sampai ya waktu ini, hari Lebaran, dan sekarang sudah malam. Dari hari Lebaran kan tadi siang Lebaran, dan sekarang malam. Ini sekarang jam berapa ya? Kurang lebih jam setengah 12 atau enggak jam 12.
Dan saya juga ingin mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya sebenarnya kesal sekali. Tapi gimana? Saya tidak tahu. Tapi saya juga tidak ingin kehilangan dia. Coba kalian seperti saya. Ada nggak orang yang berhubungan kurang lebih 10 tahun tidak pernah menyentuh? Seandainya kalian seperti saya, yang hidup seperti gelandangan, yang dimana Allah selalu menguji saya. Tapi biarlah. Tapi saya pengen dia. Saya pengen wanita saya dia, bukan yang lain. Karena kebiasaan saya dulu bersama dia. Saat dia nangis, bersedih. Soalnya dia juga pokoknya lagi itu dia ditinggal ibu dan pada akhirnya ditinggal ayah. Ya udah dia jadi anak yatim piatu. Dan di saat itu saya sampai sekarang mah enggak berhubungan lagi itu. Saya insya Allah bagaimana caranya, atas izin Allah saya selalu ada buat dia, walaupun hanya di dalam telepon. Saya nggak mau kehilangan dia. Dan saya juga nggak mau baginda Nabi Muhammad SAW bersedih, keturunannya dizolimi. Yang namanya wanita kan pengennya diturutin. Ya mungkin juga dia terkena fitnah lagi di sana. Apalagi dia mempunyai saudara yaitu polisi. Atau enggak dia juga kuliah. Di sana di perkuliahan tersebarlah fitnah, yaitu tahu dibilang Habib Rizik orang gak benar apa gimana saya tidak tahu. Setidaknya pastinya gitu dia kayaknya terkena fitnah sampai dia menjauhi saya. Biarlah. Yang penting mau bagaimana caranya, baginda Nabi Muhammad SAW senang. Tapi setidaknya juga saya gak mau kehilangan wanita saya. Saya jujur, saya orang yang tidak mau kehilangan. Apalagi seperti tadi siang, seperti ziarah kubur. Sebenarnya saya tidak mau kehilangan saudara-saudara saya, yang dimana mereka satu barisan dengan saya, yang dimana saat itu ketika ada masalah, walaupun hanya 3 orang melawan banyak orang, dan alhamdulillah saya jalanin. Anda pasti insya Allah tahu seperti apa orang Tanjung Priuk itu kan. Saya salah satunya dari 3 orang itu. Saya salah satu yang masih hidup dari orang 3 itu. Dan kami bertiga pun masih keturunan Presiden Soekarno. Tapi kita tidak menjual-jual nama dulu, karena dulu juga saya tidak tahu saya ini keturunan Soekarno apa bukan. Dulu saya bertiga
Ya anggapannya perang bertiga lawan orang banyak. Tapi alhamdulillah sama Allah, kita bertiga ditakutin atas izin Allah. Tapi saya tidak merasa jago, saya tidak merasa kuat. Karena saya melawan. Karena lagi itu, di daerah itu banyak sekali orang-orang zolim. Yang diawali di mana ketika pertengkaran itu terjadi, yang pertama mereka yang salah. Karena salah, pokoknya salah mereka, yang dimana saya selalu dizolimi. Saya lagi itu dipukul apa ditonjok, saya lupa lah pokoknya. Dan atas izin Allah yang membela tuh dia berdua, yang dimana kita kalau anggapannya perang selalu bertiga, mau di mana aja. Ya pokoknya begitu aja dari berbagai macam yang saya ingat-ingat dari ziarah kubur itu. Ingat betapa sedihnya kehilangan mereka. Ditambah lagi wanita yang selalu saya tunggu-tunggu selama ini. Gara-gara saya membela keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi setidaknya saya dan dia mempunyai sumpah dan janji, yang dimana atas izin Allah tidak akan termakan oleh fitnah. Tidak akan termakan oleh fitnah. Tapi ternyata fitnah telah menang di pihak wanita saya. Maka dari itu, malam ini saya akan meminta kepada Yang Maha Kuasa. Malam ini saya sedih dan sangat marah. Malam ini mungkin bencana insya Allah akan menjadi-jadi. Dan bencana ini saya ini gak mau balas dendam kepada wanita saya ataupun siapapun itu yang menzolimi saya dan semua keluarga saya. Saya tidak ingin balas dendam. Balas dendam saya timpahkan kepada, pokoknya balas dendam saya mau gimana caranya, membuat baginda Nabi Muhammad SAW senang. Dia manusia yang sangat dicintai Allah. Saya ingin baginda Nabi Muhammad SAW senang. Mau gimana caranya? Malam ini saya akan meminta kepada Sang Maha Pencipta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Bismillah. Ya Allah, ya Rabb, hamba ini orang yang zalim. Hamba ini orang yang selalu mendurhakaimu ya Allah.
Mungkin hamba ini seorang yang paling buruk dalam penglihatan. Mungkin hamba ini orang yang paling buruk di segala semua ciptaanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb hamba, gara-gara fitnah atas izinmu semuanya hancur kehidupan hamba. Semua gara-gara fitnah. Maka dari itu ya Allah, di malam hari ini, di malam hari ini, siapa saja yang masih membuat fitnah di Nusantara Indonesia ini, siapa saja ya Allah, cabutlah nyawa mereka. Cabutlah nyawa mereka. Hamba tidak peduli dengan musibah apapun yang menimpa mereka. Pokoknya gimana caranya, ya Allah ya Rob, musibah itu yang gimana caranya musibah itu yang bisa menjadi penyakit, dan di mana penyakit itu atas izinmu bisa mencabut nyawa mereka yang membuat fitnah. Pokoknya yang membuat fitnah di negeri Nusantara Indonesia ini, cabut nyawa mereka ya Allah dengan musibah-musibah yang menyebabkan penyakit yang atas izinmu mencabut nyawa mereka ya Allah. Yang dimula penyakit itu dengan goncangan yang sangat dahsyat ya Allah. Goncangan-goncangan yang sangat dahsyat ya Allah. Goncang-goncangan yang sangat dahsyat di seluruh Nusantara Indonesia ini. Kalau bisa di seluruh Nusantara dunia, yang dapat menyebabkan musibah itu, yang dapat menyebabkan gunung-gunung meledak atas izinmu ya Allah. Bagaimana caranya ya Allah? Soalnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang musibah itu bisa menyebabkan, atas izinmu bisa menyebabkan gunung-gunung pada meledak ya Allah. Yang dimana musibah itu juga dapat menghancurkan dan memporak-porandakan Nusantara Indonesia dan Nusantara dunia. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Ya Allah, bismillah. Ya Allah ya Rabb hamba, segerakanlah musibah itu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Kalau bisa malam ini juga ya Allah. Maupun di Nusantara dunia manapun. Tapi kalau bisa
diawali dengan Nusantara Indonesia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Kalian juga harus tahu masalah penyakit itu ya, musibah sama penyakit beda. Kalau musibah itu anggapannya semacam gempa, salah satunya gitu. Gempa itu musibah. Kalau penyakit, yang dibilang penyakit, musibah gempa, kan musibah itu gempa anggapannya salah satunya. Kena orang, kena seorang manusia, dia luka. Nah itu penyakit. Dia udah terkena penyakit walaupun luka ya. Musibah itu anggapannya atas sinyal gempa. Yang dibilang penyakit itu terkena manusia walaupun lukanya sedikit, itu penyakit. Yang dibilang penyakit itu udah kena manusia. Dan masalah Nusantara, dunia ini Nusantara yang sekarang. Kalau yang dulu mungkin batasannya sampai India, mungkin Vietnam. Tapi yang sekarang Nusantara itu dunia. Insya Allah yang akan menguasai Nusantara itu kaum muslimin. Amin. Ingat, saya bukan orang kuat. Saya bukan orang jago. Saya ini orang lemah. Saya ini bukan Satria Piningit. Saya ini bukan budak Angon. Saya ini bukan orang soleh. Mungkin saya seorang bajingan. Mungkin saya ini orang paling jahat. Kalian jangan mengharapkan saya orang benar ya. Kebenaran itu hanya milik Allah. Kebenaran itu apa yang diturunkan Allah. Semua yang diturunkan Allah itu kebenaran. Semua yang dari saya bukan kebenaran. Tapi apa yang diturunkan Allah itu kebenaran, walaupun melalui saya. Tapi kalian jangan ikutin saya. Tapi kalau yang dimana kebenaran itu diturunkan sama Allah, itu terserah kalian mau mengikuti saya apa tidak. Saya tidak pernah memaksa. Dan saya juga tidak mengharapkan kekuasaan ataupun apapun itu. Saya hanya ingin mengharapkan kedamaian, tentram, kebahagiaan, dan kalau bisa seluruh manusia mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan saya juga tadi membuka di YouTube. Dia tuh channelnya Satria Piningit Channel, yang bisa membelah Pulau Jawa. Pokoknya yang dibilang Satria Piningit itu dia bisa meledakkan gunung. Anggapan itu dia bisa meletuskan gunung dan membelah Pulau Jawa.
Dan tadi sebelumnya saya memintanya seperti itu, yang dimana akan terjadi kehancuran di mana-mana, porak-poranda. Tapi ingat, saya bukan Satrio Piningit, saya bukan budak Angon, saya bukan orang soleh. Jangan kalian ngikutin saya. Jangan ada yang ngikutin saya. Kecuali itu turunnya dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah dulu, video cukup sampai di sini. Jaga keselamatan kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.